Cik 1 2. Cik 1 2. Cik 1 2. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya.
kehadiran-Mu sangat nyata setiap hari. Oh, haleluya. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, padamu. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Terpujilah Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur dapat mengenal-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kembali kami teduhkan hati kami untuk mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami,
pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Piayu mau sharing? Batam Center. Baik. Oke, saya share screen-nya. Oke, kita lanjutin lagi. Oke. Tujuan pekerjaan pemurnian terutama adalah untuk menyempurnakan iman manusia. Ya. Pada akhirnya, apa yang dicapai adalah bahwa engkau ingin pergi pada saat yang sama. Engkau tidak bisa pergi. Beberapa orang tetap mampu memiliki iman bahkan pada saat mereka tidak lagi memiliki sedikit pun harapan. Dan orang tidak lagi memiliki harapan sama sekali mengenai masa depan mereka sendiri. Ini ya. Kalau belum seperti ini, berarti imannya itu belum dimurnikan gitu. Belum iman yang sejati gitu. Jadi pada saat mau pergi tapi tidak bisa pergi gitu. Udahlah gitu kan. Mau meninggalkan Tuhan rasanya gitu. Itu maksudnya perginya gitu. Tapi nggak bisa gitu. Tapi dikasih kebebasan. Silakanlah gitu. Apa kamu nggak mau pergi juga? Pada saat mereka tidak lagi memiliki sedikit pun harapan. Dan orang tidak lagi memiliki harapan sama sekali mengenai masa depan mereka sendiri. Tentu saudara, Tuhan tidak bilang itu di awal gitu. Seiring dengan kita menerima terus firman Tuhan, seiring manusia itu pengen punya iman yang besar gitu. Di saat seperti itulah ini mulai datang saudara. Nggak ada lagi gitu. Di saat seseorang menghadapi kehidupan yang sebenarnya, makanya Tuhan bilang sama Petrus, waktu engkau masih muda, engkau bebas kemana kamu mau pergi. Tapi waktu tua,
waktu engkau sudah tua, katanya, engkau akan memberikan dirimu, memberikan tanganmu untuk diikat, dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Gitu ya. Jadi saudara, sudah berkali-kali ya kita dengarkan tentang bagaimana maksud Tuhan itu tidak ada, dia tidak egois gitu. Kita mesti selalu mengingat itu gitu. Jadi yang terakhir nanti yang kita ingat itu, yang tinggal di saat kondisi seperti itu diizinkan, hanyalah mengingat watak Tuhan yang sejati gitu. Gak mungkin dia gak punya niat yang jahat kepada saya gitu. Itulah karena pengenalan, ya, karena pengenalan akan Tuhan gitu. Itu pengenalan yang sejati gitu. Hanya pada saat inilah pemurnian Tuhan selesai. Manusia masih belum mencapai tahap mengambang antara hidup dan mati, dan mereka belum merasakan kematian. Jadi proses pemurnian belum berakhir. Bahkan mereka yang berada pada tahap pelaku pelayanan pun belum dimurnikan sampai tingkat tertinggi. Ayub menjalani pemurnian yang ekstrim dan tidak ada yang bisa dia andalkan. Manusia harus menjalani pemurnian sampai di tingkat di mana mereka tidak punya harapan dan tidak ada yang bisa diandalkan. Hanya inilah pemurnian yang sejati itu. Oke. Dulu saudara, ketika kita mulai masuk ke ranah itu gitu ya, ke ranah mendengarkan perkataan-perkataan seperti ini, ketika kita dulu di wall YouTube kita misalnya muncul semua kesaksian-kesaksian bagaimana penderitaan mereka yang mengikut Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, ceritakan itu. Banyak orang, enggak lah, itu enggak terjadi kepada diriku gitu. Banyak orang masih ingin mendengarkan, pikirkanlah semua yang baik. Itu kan Filipi 4 ayat 8 itu. Semua yang sedap didengar. Gitu. Jadi ketika memikirkan sesuatu yang buruk gitu, penderitaan lah, penganiayaan lah gitu ya, atau apa saja gitu, sudahlah gitu. Oke? Untuk satu taraf tertentu saudara, ya memang orang itu akan bisa tenang gitu. Tapi saudara, semakin dia itu, jadi semakin seseorang itu mendekat kepada Tuhan gitu, pengen mengenal kedalaman Tuhan, gitu, maka akan melewati jalan ini gitu. Masa sih harus? Iya. Nah, ketika kita mendengarkan perkataan ini, ketika tahun lalu misalnya kita takut mendengarnya gitu, iya itu nyata sendiri ketakutan itu saudara, kegentaran itu gitu. Atau karena kita dulu sudah punya pengalaman, wah pengen mati sama dengan dia, benarankah? Kau mau mati untukku? Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali katanya, sampai 3 kali bayangin. 1 kali dia belum sadar, 2 kali belum sadar, 3 kali. Barulah di situ. Nah, situlah berikutnya dia itu ketika dijumpai oleh Tuhan, mengalami penampakan,
Tuhan menampakkan diri kepada dia. Lalu Tuhan masih berkata kepada dia, maukah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Atau apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain gitu. Saudara, kalau mungkin Petrus mengingat apa yang dia lakukan terus setiap hari dalam mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bagaimana kehidupan Yesus itu sebetulnya nyata sekali di dalam pengalamannya. Dia selalu memikirkan pribadi Yesus gitu. Dia berkata, hanya engkau yang tahu lah Tuhan gitu. Saudara, sampai pada ketika dia tua lah gitu. Kan waktu itu dia masih muda ya, umur 30-an kan. 30 lah taruh. Atau iya 30-an. Nah, ketika dia sudah tua, kira-kira umur 60-an saudara. Karena dia itu disalibkan itu kalau nggak salah 63 atau 60 berapa gitu. Nah, saudara, saat seperti itulah sebetulnya perjalanan sejati kita gitu. Dan kalau sekarang kita mendengarkan perkataan ini, kita tidak perlu takut lagi. Ya, kita sudah mulai mengalami sedikit demi sedikit mengenal watak Tuhan gitu. Kita tidak perlu takut mendengarkan perkataan ini. Kita tidak perlu gentar menghadapi kehidupan yang akan datang. Justru pada saat kita tidak punya harapan sama sekali lagi untuk masa depan kita, berbahagialah gitu. Ya. Jadi pemurnian itu, pemurnian yang sejati itu, saudara, selalu kadang kayak di skip dia dulu gitu, supaya orang terus mau datang kepada dia, mengalami dia dulu gitu. Saudara, ketika Ayub mengalami terus gitu ya, ketika awalnya dia itu saudara, dia itu sangat rajin gitu dalam ibadahnya gitu. Dia terus nggak lupa saudara. Dia terus mempersembahkan korban karena itu yang dia tahu. Dia rajin dan dia benar-benar menjaga hidupnya saleh gitu. Benar-benar dia menjaga hidupnya. Sampai pada saat iblis menuntut dia di hadapan Tuhan. Itu pun karena Tuhan yang bilang kan. Seandainya Tuhan gak bilang ya gak. Tidak akan dicobai oleh iblis, mana berani dia. Nah gitu. Nah, saudara, dia setiap hari sebetulnya merindukan Tuhan, Tuhan. Pastilah saudara. Maka Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Tapi bagaimana caranya? Itu tadi saudara. Jadi dikatakan setiap manusia akan mengalami pemurnian seperti ini. Gitu. Nah, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, coba lihat lagi diri saudara ke dalam gitu. Gimana? Ada kata gini gak?
enggak lah. Pengen mundur kah gitu. Yang ini aja sudah berat. Masa sampai sama sekali tidak punya masa depan. Tidak punya harapan lagi sama sekali buat masa depan sendiri. Masa sampai segitunya sih. Selama masa para pelaku pelayanan, jika hatimu selalu tenang di hadapan Tuhan, dan jika apapun yang dilakukannya dan apapun kehendaknya bagimu, engkau selalu taat pada pengaturannya, maka pada akhirnya engkau akan mengerti semua yang telah Tuhan lakukan. Engkau menjalani ujian Ayub, dan pada saat yang sama engkau mengalami ujian Petrus. Ketika Ayub diuji, ia menjadi kesaksian. Dan pada akhirnya Yahweh dinyatakan kepadanya. Hanya setelah dia menjadi kesaksian dan layak memandang wajah Tuhan. Mengapa dikatakan aku menyembunyikan diri dari tanah najis? Nanti saudara bisa ini ya. Bisa baca itu di bagian firman Tuhan yang lainnya. Ada perkataan ini. Mengapa dikatakan Allah menyembunyikan diri dari tanah najis, tetapi memperlihatkan diriku pada kerajaan yang kudus? Itu artinya bahwa hanya ketika engkau kudus dan menjadi kesaksian, engkau bisa memiliki martabat untuk memandang wajah Tuhan. Sementara saudara, untuk menjadi kudus itu tidak mungkin. Karena hanya Tuhan yang kudus. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kuduslah engkau, sebab aku kudus, itu adalah firman. Mereka berusaha menjadi kudus, tapi mereka menyangkali bahwa mereka tidak bisa kudus. Mereka terus berusaha menjadi kudus, makanya mereka mati-matian gitu. Sampai hari ini, saudara. Ketika mereka mendengarkan firman itu. Orang Kristen mengajarkan tentang kasih karunia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan bilang, hukum kasih karunia lebih tinggi daripada hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat aja sudah mau mati-matian gitu. Apalagi hukum yang lebih tinggi dari situ. Kuduslah engkau sebab aku kudus, itu firman. Jadi sekarang kita belajar apa sih tujuan Tuhan mengatakan itu gitu. Karena saudara itu kan sekarang ini saudara kita bisa menerima perkataan ini karena kita sudah mengalami satu perjalanan dan kita melihat banyak sekali orang yang gugur dalam imannya. Mereka sudah merasakan hambar sampai akhir matinya mereka gitu. Banyak yang mengalami kematian yang mengenaskan. Mengenaskan itu apa ya? Mati dalam keadaan boleh dikatakan tidak punya iman gitu. Boro-boro dimurnikan. Merelakan posisinya, jabatannya, hartanya. Itu pun gak bisa. Macam mana mau masuk dimurnikan gitu. Gak mungkin. Ketika mereka mendengar berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka sudah menolak.
Macam mana mau dimurnikan kalau belum menerima penghakiman dan pengajaran? Sementara penghakiman, pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah itu. Kalau orang masih bangga dengan kasih karunia, dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dilakukan dia, mengumpulkan banyak orang, bernubuat, bukankah pada akhirnya mereka akan dikatakan enyah dari hadapanku? Karena apa? Masih ada unsur diri mereka di dalamnya. Berarti kan orang-orang itu terus selama hidupnya itu kan bangga dengan apa yang mereka kerjakan. Berarti kan tidak benar-benar mencari kebenaran. Karena firman Tuhan tadi katakan, barang siapa benar-benar, setiap manusia itu harus mengalami pemurnian seperti yang dialami oleh Ayub dan Petrus. Yang pelaku pelayanan pun, padahal itu tingkat paling rendah, sebelum menjadi umat, sebelum menjadi anak gitu. Kalau mereka masih terus menganggap dia anak gitu. Sementara dia belum dimurnikan, terus menganggap gitu loh. Wataknya kan gak berubah. Terus kan masih mencari pujian dari manusia. Mana bisa jadi anak kayak gitu. Tuhan tidak mengenal orang yang seperti itu. Ini semua kenyataan firman ya saudara ya. Kita sedang membicarakan firman. Kita sedang tidak membicarakan interpretasi. Memang demikian adanya kok. Kalau setiap hari kehidupan seseorang itu tidak duduk di kaki Tuhan. Atau ada orang yang mengatakan dia duduk di kaki Tuhan, tapi tidak mengalami pemurnian ini. Benarkah dia duduk di kaki Tuhan? Kenapa Ayub mengalami hal itu, saudara? Karena pasti dia tidak nyaman dengan kehidupan yang seperti itu terus. Iyalah. Dia melihat orang-orang miskin, dia melihat orang-orang susah daripada dia. Sementara mungkin dia orang itu baik gitu kan. Kok saya kok kayak gini, kayaknya gak pas lah gitu. Makanya dia selalu di dalam dirinya itu ada selalu begini gitu. Selama dalam perjalanan dia menyembah Tuhan gitu ya. Dia punya prinsip gini, gak mungkin manusia itu hanya menerima yang baik saja daripada Tuhan. Pasti suatu saat aku juga, kalau Tuhan itu adil, saya juga akan mengalami yang tidak baik. Kapankah itu? Jadi dia mempersiapkan hatinya. Kan itu boleh dibilang sudah memasuki masa tua juga, saudara. Karena anak-anaknya sudah besar semua gitu. Ya kan? Sampai benar-benar diambil. Bahkan waktu diambil, dia tidak pergi ke tempat kejadian gitu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ya. Itu sikap dia. Pasti orang mengalami seperti itu. Tapi sekarang ini ketika kita mendengarkan perkataan ini dan kita sudah mulai mengenal wataknya Tuhan, tentu saudara, kepada setiap generasi akan berbeda. Berbedanya begini saudara. Kita sudah mengetahui. Ya kan? Mau dibilang gimana pun saudara, kita sudah mulai berkata gini. Karena kan kita sudah melihat pengalaman mereka. Tentu jenis pemurnian kepada kita itu berbeda juga.
Berbeda. Makanya Tuhan yang Maha Kuasa ini dia tidak tersentuh lagi. Enggak. Karena dia datang bukan untuk disalibkan. Tapi dia mengucapkan ini. Tapi pasti hatinya ini, saudara, hanya menyerahkan dirinya seperti Yesus. Menyerahkan dirinya kepada Bapaknya gitu. Oh, lama-kelamaan saudara, apa yang diucapkan dia itu kan, karena memang dia dipilih untuk itu. Kita bisa mendengarkan semua firman ini, saudara, karena ada pribadi yang melekatkan dirinya kepada Bapa itu, saudara. Iya kan? Kan keselamatan kita kan karena ada Yesus yang mulai mengenali jalannya Allah kan. Ketika dia menyadari bahwa dirinya dilahirkan atau dikandung daripada Roh Kudus. Lihat bagaimana ketaatan dia menunggu waktunya Allah, waktunya Tuhan. Dan kita pun ketika kita mendengarkan perkataan ini, tentu jenis pemurnian yang kita alami nggak boleh kita reka-reka. Kita hanya menjalani kehidupan kita setiap hari. Ya, ini nggak bisa nggak bisa digeneralisasi gitu, nggak bisa disamaratakan gitu. Itu artinya bahwa hanya ketika engkau kudus dan menjadi kesaksian, engkau bisa memiliki martabat untuk memandang wajah Tuhan. Sekali lagi saudara, firman Tuhan katakan enggak ada manusia enggak bisa disebut kudus. Hanya Tuhan itu sendiri yang kudus. Jadi ketika dikatakan kuduslah engkau sebab aku kudus, itu adalah firman Tuhan. Itu bukan milik kita. Jadi ketika dia katakan kita kuduslah gitu, kita juga nggak bisa mengatakan dengan iman Tuhan mengatakan aku sudah kudus. Nggak bisa gitu juga. Inilah saudara pertempuran Paulus dalam hatinya gitu. Roh Taurat itu masih sangat kuat sekali melekat. Sangat bangga sekali dengan itu. Makanya sama seperti memanfaatkan Taurat, demikian juga dia memanfaatkan korbannya Tuhan seperti yang diajarkan dia. Kan seperti itu rata-rata iman daripada orang Kristen saat ini kan. Dengan pengorbanan Tuhan gitu. Kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, bukan hasil usaha kita. Itu kan yang membuat orang kan tidak mau menderita kan. Itu yang membuat mereka tidak mau melepaskan hak mereka. Itu mereka yang membuat mereka itu mencari-cari alasan supaya tempat pelayanan mereka tetap eksis, supaya mereka diakui pemerintah. Mereka mengambil ayat untuk taat kepada pemerintah gitu. Padahal mereka sudah kompromi banyak hal. Itu yang membuat. Jadi hanya ketika engkau kudus dan menjadi kesaksian, engkau bisa memiliki martabat untuk memandang wajah Tuhan. Jadi ketika kita sampai kepada pergumulan antara hidup dan mati. Ini bukan masalah hidup dan mati kita
takut mati gitu kan. Bukan. Itu satu proses yang benar-benar saudara ketika kita itu berani hidup. Kalau mati mah sudah selesai. Kalau bayang kita mati ya sudah selesai lah gitu. Ini bukan. Pergumulan antara hidup dan mati. Paulus sebetulnya dia nyerah. Pertandinganku sudah selesai. Gitu. Kan gitu. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik katanya. Oh dia itu kesimpulan dia sendiri. Ketika Petrus tahu, dia sudah mulai melihat. Yang dia ingat firman Tuhan. Ketika dia sudah sampai benar-benar salib itu gitu. Ketika dia lihat itu, dia masih menunggu. Kau izinkankah engkau Tuhan? Aku Tuhan. Bisakah aku Tuhan? Mati di salib seperti engkau. Dia masih terus menaikkan itu saudara. Dia tidak mengambil keputusan sendiri. Dia nggak seperti yang dulu lagi saudara. Nggak ada lagi dalam dia itu apa ya? Itu loh sok apa namanya? Merasa dia itu sudah melakukan firman Tuhan. Kan dia pernah mengatakan aku siap mati demi engkau. Murid-murid yang lain juga mengatakan begitu. Jika engkau tidak bisa menjadi kesaksian baginya, engkau tidak memiliki martabat untuk memandang wajahnya. Saudara, kita kan yang melihat perjalanan hidup kita gitu. Kita yang tahu. Saudara, ketika kita menyadari kita dipilih oleh Tuhan. Tadi malam kami cerita-cerita sama istri ya. Saya cerita gitu. Ketika bilang masalah bagaimana menyerahkan hidup gitu. Kami gak bisa loh samakan kita dengan orang lain. Kita ini kan memang cobalah dari masa muda kita. Ketika kita dipilih sama Tuhan menjadi full time. Kita kan tidak menolak kan pada waktu itu. Kita kan gak tahu. Mana pernah kita pikir nanti kita akan menikah, akan begini. Mana pernah kita pikirkan seperti sekarang gitu. Mana pernah. Ketika dipanggil full time ya full time gitu. Iya kan? Ya memang begitulah. Baru 2 tahun bertobat, sudah jadi full time gitu. Nggak ada mikir yang lain gitu. Bahkan dulu satu kebanggaan gitu. Sehingga ketika dipanggil lagi untuk menjalani kehidupan benar-benar mengandalkan Tuhan, ya macam mana lagi gitu. Iya, nggak bisa. Ya semakin menyadari gitu ya. Iya ya. Tuhan yang milih kok. Tapi nggak tahu akan seperti ini perjalanan ini. Nggak tahu. Yang penting dipanggil, mau. Udah. Jadi penjaga menara, jadi pendoa, jadi ini. Terus. Seperti yang sering saudara dengar gitu. Saya ingat dulu ya ketika istri saya bilang, saya tidak mau kerja lagi katanya gitu. Iya, itu masa-masa saudara. Harusnya saya butuh gitu. Tapi saya ingat sekali ketika istri saya bicara kayak gitu.
saya sejahtera sekali gitu. Ya, jadi ketika mengalami harus hal-hal yang itu ya, jualan kue nggak laku, apa kerja kayak gitu juga terus gitu ya. Rasanya wah banyak kerjaan, wah berkatnya ini gitu ya. Alami lagi gitu. Tapi ternyata saudara terbukti kok. Ternyata Tuhan itu benar-benar penyedia yang ajaib gitu. Selalu begitu. Setelah melihat perjalanan, tapi kalau melihat hari-hari yang dulu, aduh, puji Tuhan aja saudara, pikiran ini tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran kematian saudara. Itu pun kasih karunia saudara. Iya. Nggak diisi dengan, nggak ada pikiran-pikiran itu, nggak ada pikiran kematian, nggak ada ini. Itu anugerah. Makanya saudara berani menceritakan ini kepada saudara gitu ya. Sesadar-sadarnya saudara, semua kan karena kita itu mau saja mengikuti firman Tuhan. Itu aja kok. Ketika saya harus jadi ketua RTM gitu dulu. Benar-benar enggak ini saudara. Gak mau untuk itu gitu. Benar-benar gitu. Memajukan orang oke gitu. Mau jadi ketua oke. Aku support kamu gitu. Gitu ya. Gak mungkin lah saya jadi ketua lah. Saya pendeta. Saya gembala gitu. Oh kamu harus pertahankan itu. Ya kalau memang harus kayak gini. Saya dikatakan sesat harus keluar dari sini. Ya sudahlah. Mungkin ini saya berhenti di sini gitu. Iya. Nurut aja gitu. Atau juga saya nggak melihat hasilnya kok. Siapa tahu ya memang seperti kata-kata orang gitu. Kata orang-orang gitu. Berarti saya bukan gembala gitu ya. Sudahlah sekalian aja gitu. Kalau memang benar harus begitu. Saya relakan terus. Tetap juga. Oh benar-benar setelah hati saya berikan terus kok. Sudahlah. Walaupun rasanya gimana ya nanti ya. Lewat semua juga. Iya kan? Gak ada. Hanya satu saat aja ketika dibicarakan gitu. Pas nyinggung nanti lihat nih. Saya di tengah pertemuan pendeta waktu itu ya. Baru pulang dari ini pemakaman. Kalau nggak salah. Iya, iya. Ngomong. Saya akan ngomong nanti gitu. Saya udah pikirin itu. Saya udah pikirkan saya ngomong di tengah mereka gitu. Saya udah pikirkan itu. Pas waktu pertemuan itu. Ketika masih disinggung itu. Masalah sesat-sesat itu. Ya ternyata tidak. Sampai ketika dikatakan kita nggak boleh lagi memakai itu. Oh gitu ya. Bisa loh kita lepaskan begitu. Bisa loh yang tadinya terus itu saya baca loh. Iya, nggak ada lagi yang lain. Bisa loh meninggalkan itu. Bisa nggak baca lagi. Karena gini, oh itu merasa itu punya kalian gitu. Oke, kalian yang berhak atas itu oke. Silahkan ini punya kalian. Saya jaga mulut saya untuk tidak, saya jaga diri saya untuk tidak membaca itu lagi. Saya jaga gitu. Karena kalian bilang itu punya kalian. Padahal waktu itu saudara, bukankah Tuhan ini kan pewahyuanmu atau chattingmu dengan guru kami gitu. Apakah saya nggak berhak? Saya berhak.
Apakah mereka dapat warisan dari guru kami? Enggak. Setahu saya, hanya saya yang mendapatkan warisan. Karena nggak pernah saya dengar mereka cerita seperti itu. Saya dapat itu gitu. Tapi ketika mereka bilang itu punya kami, silahkan. Lalu kita mendapatkan firman ini, saudara. Dulu saudara saya nggak tahu, kita nggak tahu. Lihat perjalanan kita waktu itu. Sampai sekarang saudara kita bisa menemukan harta yang luar biasa dari setiap firman ini. Kita benar-benar bisa merasakan Tuhan setiap hari kan. Kita bisa mengerti walaupun rasanya perkataan ini rasanya aduh, jadi siapa yang bisa mengikut Tuhan? Kan gitu kan. Kalau seperti itu, siapakah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Kan itu kan kata murid-murid. Lalu Tuhan bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bayangkan, hanya satu perkataan itu cukup membuat mereka teguh, saudara. Iya. Firman itu begitu ajaib. Hanya dengan perkataan itu. Ketika mereka bilang kayak gini, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu demi Engkau. Apakah yang akan jadi bagian kami nanti? Oh, Tuhan tidak melupakan mereka loh. Dia kasih janjinya. Kalian akan mendapatkan. Bahkan selama kalian di bumi ini, kalian mendapatkan kok. Terbukti, saudara. Wah, saudara bayangin uang itu, saudara. Dibawa, ditaruh di kaki rasul-rasul, saudara. Ya, berlimpah. Jadi pada waktu Petrus melihat itu, saudara. Wah. Dia teringat dengan perkataan Tuhan itu, saudara. Tapi ketika dia mengalami itu, wah, keadaan agak kondusif sedikit gitu. Mulai ada, ya mereka bisa menjalani kehidupan. Dia bisa menjalani, dia bisa ngikut pesta gitu kan. Dimana dia yang ditegur oleh Paulus itu kan, di tengah umum itu. Sebelumnya pasti dia sudah mengalami. Ternyata memiliki ini segala sesuatu ini sama aja ya, biasa aja ya. Seperti kita sudah mengalami itu. Dan kita lihat orang lain. Cobalah kamu lihat mereka. Kira-kira dengan keadaan kayak gitu, coba kamu bayangkan bagaimana mereka hidup. Bahagia enggak? Kamu nilai sendirilah. Kan kita diizinkan berjumpa dengan gembala kita. Ya kan? Di tengah keadaan seperti itu, di masa tuanya yang seperti itu. Coba dia sudah mencapai semua. Dulu mungkin masih dia pengen ini, pengen itu. Wah. Membuat kami yang mengejar dia sampai tidur di gereja, saudara. Iya. Ingin menggenapi semua mimpi-mimpi dia. Wah. Bagaimana dulu ketika membuat rekaman dulu. Aduh. Tapi di masa sesudah rasanya sudah dicapai. Dia punya sekolah, punya ini, punya itu semua. Uang berlimpah-limpah. Pasti mereka akan ingat kesederhanaan mereka dulu. Tapi mereka gak bisa lagi merasakan itu. Nah, seperti itulah Petrus mengalaminya. Kembali lagi dia, saudara. Masuk ke dalam tempat persekutuannya gitu. Dia sendirian. Ya. Kalau saudara lihat, saudara, kehidupan Petrus kalau saudara baca kisah para rasul. Dia itu, kan dia sering jam 12 siang di loteng atas itu gitu kan. Yang dibilang dia. Yang waktu datang itu, yang untuk di Injil itu gitu lah, saudara. Itu kan pertama kali ketika yang datang binatang-binatang haram itu yang turun itu kan. Sembelihlah katanya. Enggak bisa, itu haram. Turun lagi. Sembelihlah.
apa yang dikatakan kudus oleh Tuhan adalah kudus, kan gitu kan. Tapi karena kuatnya pemahaman dia tentang Taurat itu, ternyata setelah itu barulah dia ngerti, oh ternyata Tuhan itu mulai terbuka sekarang ya untuk bangsa-bangsa lain. Oh saudara ingat dulu ketika kita menjalaninya? Wah saya ingat saudara, betapa benar-benar saudara, saya tidak takut sama sekali untuk menginjili siapapun. Gak takut. Yang selalu saya tunggu adalah apakah benar-benar Tuhan suruh saya. Itu aja. Tapi untuk benar-benar itu saya melangkah gitu. Yang benar-benar saya lihat ketika yang melayani orang muslim yang di restoran yang saya bilang itu, yang mantan suaminya datang gitu di restoran, dan saya masih lihat itu kebetulan memang lagi sepi gitu, tapi masih ada orang. Pas di situ ada juga kolam renangnya gitu. Terus saya ingat itu ya, dan ketika pergi ke rumahnya itu ya, iya ketemu dengan bapaknya gitu, di salaman gitu ya, pas keluar pagar rumah mereka itu, kamu sedang ke sarangnya, dan tapi karena engkau taat, aku melindungi engkau. Jadi ketika Tuhan bilang berhenti, oh ya sudah, berhenti. Ikut aja kan semua kan. Mau lanjut lagi? Oh, kamu mau lanjut silakan lah. Aku sudah tidak ada di sana. Hambar saudara mendoakan orang, setelah itu hambar. Karena dengar gitu. Jadi dikatakan hanya jika engkau tidak bisa menjadi kesaksian baginya, engkau tidak memiliki martabat untuk memandang wajahnya. Jadi yang kau pandang itu hanya bayanganmu saja, halusinasimu saja, imajinasimu saja, bukan aku. Apa artinya saudara? Ketika dia mengatakan kepada kita, saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Ya, itu firman. Tapi ketika kita mendengarkan perkataan ini saudara, dimurnikan lagi kita saudara. Sebetulnya, benarkah engkau sudah memandang wajahku? Ketika aku membuat satu keadaan supaya engkau menjadi kesaksian bagiku, apakah engkau sudah rela selama ini? Atau engkau masih terus mempertahankan hakmu kah? Ketika engkau mengalami sedikit ujian gitu, coba perhatikan bagaimana wajahmu. Coba perhatikan kondisi semangatmu setiap hari. Apakah engkau masih bersemangat? Dari wajahmu kan engkau tahu. Apakah engkau sedang bergairah, sedang bersemangat di dalam aku? Jadi ketika kita mendengarkan sekarang perkataan itu, iya Tuhan, benar ya. Menurut firman-Mu ini, ya aku belum martabat untuk memandang Engkau Tuhan. Jadi kalau Engkau mengatakan kami bisa memandang Engkau, oh ternyata itu firman ya Tuhan. Itu perkataan-Mu ya. Itu saudara yang membuat kita jadi sebetulnya sampai kapanpun kita gak punya martabat untuk memandang wajahnya.
pada kenyataannya. Tapi lagi-lagi ketika kita mendengarkan perkataan yang barusan kita dengarkan ini, sampai kapanpun gitu, bukan berarti kita itu jadi pasif. Waktu kita pasif, disitulah kita itu berhenti hidup. Kita mesti terus mencari dia di segala keadaan. Bahkan dikatakan keadaan mengambang antara hidup dan mati. Itu benar-benar kita alami. Karena Tuhan Yesus ngalami itu kan. Beda saudara. Kita dengan Tuhan Yesus itu beda. Dia tidak dirusak. Kita dirusak. Hanya karena kita inilah makanya dia dikutuk gitu. Bukan karena dia. Kalau kita, karena kita. Dia tidak. Jadi dia menyamakan dirinya dengan kita. Dia pun mengalami mengambang antara hidup dan mati. Ya kan? Kenapa engkau meninggalkan aku, Bapa? Mungkin itu kali ya yang tercatat di dalam Alkitab ya. Ketika dia sampai 3 kali, saudara. Kalau boleh Bapak, lalukanlah cawan ini. Karena gini saudara. Dia diizinkan benar-benar mengalami bagaimana menjadi manusia yang sejati. Manusia normal. Benar-benar jadi manusia. Dan tidak pernah dia alami seperti itu. Ya. Dia selalu melihat Bapaknya. Melihat Bapak itu saudara, itulah satu perasaan seperti yang sekarang kita alami saudara. Kita bisa sekarang terus saudara tiap pagi saudara, dalam keadaan apapun saudara. Kita bisa dibangunkan oleh dia gitu. Iya. Kalau misalnya dia buat kita itu bisa dia buat kita itu tidak bangun loh. Iya. Dia yang terus membangunkan kita. Iya. Dan ini kebenaran. Jadi jangan anggap sepele saudara kita bisa datang bangun tiap pagi. Oh itu karena usaha kita. Tidak. Kalau kita tidak punya semangat, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita satu keadaan setiap hari ketika kita bersekutu, kita merasakan sesuatu. Maka kita tidak akan bisa tahan terus saudara setiap pagi. Kemarin ketika bilang mau latihan itu ya. Ketika pas saya bilang Kamis aja, karena kemarin Rabu gitu loh, Kamis gitu kan. Lalu saya bilang Jumat aja buat, gitu kan. Tahu nggak saudara? Saya yang bilang kan. Terus kita nggak countuin. Ya. Tapi saya bilang, udah nggak apa-apa, bikin aja Jumat, kita libur dulu. Tahu nggak itu saya rasain tak kenapa gitu. Setelah saya ini kan gitu kan. Saya entah kenapa sedih sekali gitu. Apa ya Tuhan? Apa ini ya? Itu spontan loh. Itu tidak ada yang lain gitu. Nggak ada pikiran apa gitu. Kayak tidak mau kehilangan waktu itu saudara. Kayak rasanya saudara satu hari itu padahal kan paginya ya kita normal biasa gitu kan. Karena kita sudah tetapkan Selasa dan Jumat gitu kan. Ini saya yang bilang bro, bukan Om Twin yang bilang. Saya yang bilang. Jadi intinya begini saudara. Kalau bukan Tuhan gitu,
yang membuat kita bersekutu seperti ini. Kita nggak bisa kok. Jadi ketika kita harus menghadapi satu hari saja gitu. Apakah dulu pernah kita begitu? Mana pernah. Mana kita mengenal istilah zoom ini? Mana pernah. Dulu kita pemuritan dulu, cobalah. Gimana dulu? Sekali seminggu aja dulu. Sekarang saudara, bisa tiap hari gitu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu spontan keluar dari mulut gitu. Yesus ketika dia menghadapi ditinggalkan oleh Bapaknya itu saudara. Itulah yang dikatakan perasaan mengambang itu saudara. Antara hidup dan mati. Kita pengen hidup tapi rasanya gimana, gak ada lagi pengharapan gimana. Itu pemurnian, jadi bukan masalah penderitaannya, bukan. Bukan masalah penderitaan yang kita alami. Seperti yang saya katakan. Sudah melewati semua, ternyata. Coba. Berhargakah uang kita di hadapan Tuhan? Gak berharga. Gak ada. Apakah diminta dia? Bahkan nyawa kita. Apakah punya kita itu? Tidak juga. Kan enggak kan? Makanya orang ya sudahlah, matilah. Itu gampang. Jadi orang mau mati, gampang. Bahkan mungkin sampai sudah menyiapkan peti mati gitu. Itu terlalu dramatis, itu drama Korea itu sudah. Pada kenyataannya enggak juga. Ketika datang itu saudara, ketika datang masalah yang kemarin itu harus mereka punya kebenaran untuk menerima itu kok. Mereka nggak berani nolak itu kok. Padahal sudah mau mati. Katanya mau mati. Ketika diperhadapkan dengan kematian, berarti kan nggak betul kan? Bisa aja kita uji, langsung lihat gitu. Seandainya benar mau mati, siap untuk mati. Oh, ini jalannya sudah. Iya. Pasti akan terus mengalami, saudara. Jadi kadang saudara dari kenyataan kita bisa lihat, saudara. Apakah benar seperti yang dikatakan? Jika engkau mundur atau mengeluh kepada Tuhan saat menghadapi pemurnian, sehingga gagal menjadi kesaksian baginya dan menjadi bahan tertawan iblis, maka engkau tidak akan mendapatkan penampakan Tuhan. Lihat, apakah engkau mengeluh? Kadang ya saudara, sudah sampai keadaan kita seperti itu pun saudara, kita belum menyerah gitu loh saudara. Iya. Padahal saudara ini benar-benar momen di mana kita itu bisa. Kadang-kadang ya kalau lihat ini ya, kadang-kadang sudah nggak punya tanggungan lagi, membuat dirinya punya tanggungan. Padahal sudah waktunya sekarang dulu di kaki Tuhan. Apa sih? Kenapa nggak bisa ya? Kembali lagi saudara. Ketika saya sharing sama istri saya, yang saya bilang itu saudara. Kadang kenapa ya? Masih menyibukkan diri dengan ini ya? Iya, beda. Kita dipanggil itu beda. Anugerah loh, kita dipanggil. Supaya menjadi kesaksian. Iya. Kan di mana-mana kan orang dengar gitu. Saya sering cerita itu saudara.
Ya memang kenyataannya kayak gitu. Jadi kadang-kadang saudara sudah berdiri di depan itu ya. Apalagi kalau misalnya yang baru mendengarkan gitu ya. Tujuan saya menceritakan itu hanya satu. Tuhan itu nyata loh, jangan takut. Jadi ketika saya melihat wajah-wajah orang yang penuh dengan kebingungan dalam hidupnya, saya bisa merasakan itu, saudara. Tujuan saya menceritakan semua apa yang saya alami. Rasanya itu, saudara, waduh, banyak sekali mau cerita. Karena apalagi belakangan setiap hari rasanya gitu. Terlalu banyak yang mau diceritakan gitu. Tujuan cuma satu. Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu terbukti setia loh dia. Gak pernah lo meninggalkan saya gitu. Gak pernah. Bahkan ketika saya gak setia, dia setia loh. Itu bukan sekedar firman, tapi itu pengalaman saya gitu. Seperti itulah saya sering gitu. Jadi kalau dikatakan mendapatkan penampakan Tuhan, kalau sekarang Tuhan itu menampakkan diri di antara kita gitu. Kalau saya bisa memberikan mulut saya ini dipakai untuk berbicara kepada saudara gitu. Saya benar-benar menempatkan diri saya seperti saudara gitu. Mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut saya sendiri. Saya tahu pikiran saya. Bagaimana pikiran saya harus saya jaga gitu. Bagaimana misalnya ketika saya nonton YouTube, dengarkan ini, dengarkan itu. Saya kadang ketika mendengarkan ini saya kagum gitu. Saya seperti kadang-kadang seperti mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dengerin orang-orang itu ngomong. Iya, saya ini kenapa sih gitu. Jadi ketika ketika kadang baru ketika sudah sadar itu ya, tiba-tiba suatu saat ketika saya dengarkan lagi sudah hambar gitu. Oh, sudah, saya nggak mau lagi. Sudah selesai gitu kan. Oh gini, sudah. Sekarang nggak begitu lagi, nggak begitu tertarik lagi. Ya. Jadi saudara, ketika kita mengikuti Tuhan setiap hari, lama-lama saudara, apa yang dikatakan dia bermartabat lah, inilah, itulah, itu bukan sekedar kata-kata lagi, tapi sudah benar-benar kita ngerti karena kita mengalaminya. Setiap hari akan berbeda. Kita akan segera mengakhiri tahun 2023 ini nanti, saudara. Tahun 2024, saudara. Hanya ketika kita memandang Tuhan, kita melihat segala sesuatunya menjadi berubah. Ya. Jangan berhenti memandang Tuhan selama engkau dikasih anugerah untuk memandang Dia. Kalau aku katakan kuduslah engkau, berarti engkau bisa memandang aku. Dan kita akan melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya. Baik, saudara, mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.